semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan welcome back to my channel Denada Official. Dan kali ini aku hadir dengan konten baru yang aku kasih nama Apa Kata Denada. So, aku akan menuju ke pertanyaan berikutnya. Kali ini tentang rumah tangga. Jadi pertanyaan dia gini, saya seorang ibu muda dengan 2 anak yang masih balita. Saya nonton kemarin di YouTube pandangan Mbak Dena soal perceraian. Rumah tangga udah benar-benar nyiksa saya. Tapi saya takut lihat keadaan anak-anak dari orang tua yang cerai. Saya harus gimana? Apakah baiknya mempertahankan rumah tangga tapi saya benar-benar tersiksa dan gak bahagia, atau saya cerai tapi resikonya ke anak-anak? Oke. Saya pernah bikin statement pada saat itu bahwa kalau menurut saya pada saat sebuah perceraian terjadi, semua jadi korban. Suaminya juga jadi korban, istrinya juga jadi korban, anak-anak jadi korban of course. Keluarga dari istri juga jadi korban, keluarga dari suami juga jadi korban. Aku pernah merasakannya, aku pernah ngelewatin itu. Jujur, aku selalu melihat bahwa perceraian di rumah tanggaku itu adalah salah satu kegagalan hidup yang pernah aku alami. Tapi kalau ditanya apakah aku menyesal aku mengambil jalan itu, aku akan bilang sekarang ini bahwa aku tidak menyesal. Aku gak nyesel aku pernah ambil keputusan cerai, tapi aku melihat itu adalah kegagalan hidupku. Aku tidak bangga bahwa aku pernah bercerai, dan aku betul-betul merasa gagal karena aku tidak bisa mempertahankan rumah tanggaku. Tapi apakah aku menyesal? Enggak. Kenapa aku gak menyesal? Karena sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang manusia, aku tahu sekali aku telah melakukan semua yang aku mampu pada saat itu untuk bisa mempertahankan rumah tanggaku. Semua yang aku mampu sebagai seorang manusia dengan seluruh kapasitas maksimal yang aku miliki. Pada saat akhirnya aku memutuskan untuk aku kepengen bercerai karena aku merasa bahwa itu satu-satunya jalan yang bisa diambil, itu karena aku sudah mencoba jalan lain yang memungkinkan untuk diambil sebelum perceraian. Dan tentunya karena pada saat itu aku juga udah punya Aisyah, tentunya of course Aisyah menjadi salah satu faktor yang besar sekali yang aku jadikan pertimbangan untuk memutuskan pada saat itu bercerai apa enggak, karena aku pernah merasakan jadi anak dari orang tua yang bercerai. Mama selalu bilang sama aku, dari mulai aku masih kecil banget, Mama tuh selalu ngajarin aku. Mama selalu bilang gini, Mbak, dalam hidup kamu, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang sudah kamu komit untuk kamu lakukan dengan sepenuh jiwa dan raga kamu. Give your all, give your best. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Kalau pada saat kamu sudah melakukan dan memberikan semua yang terbaik yang kamu bisa, memberikan semua daya dan upaya kamu semaksimal mungkin, dan ternyata apa yang kamu inginkan, apa yang kamu tuju tidak tercapai, kamu tidak akan mempunyai ruang untuk bisa menyalahkan diri kamu sendiri. Coba kalau kemarin berusaha lebih keras, coba kalau kemarin bikin yang maksimal, pasti nggak akan gagal. Akan ada celah itu kalau misalnya kamu tidak berusaha semaksimal mungkin, tidak memberikan yang terbaik, tidak memberikan yang maksimal yang kamu bisa. Itu kata mamaku, dalam hidup apapun itu, relationship, pekerjaan, apapun. Ada satu hal yang juga penting menurutku di saat kita sedang memperjuangkan sesuatu. Rumah tangga, pekerjaan, rezeki, itu menurut aku adalah hal-hal yang memang harus diperjuangkan. Kita harus berjuang untuk meraih itu, mempertahankannya. Tapi menurutku ada hal-hal yang penting juga di saat kita sedang memperjuangkan sesuatu dalam hidup kita. Menurutku ya, jangan sampai
perjuangan kita dalam mendapatkan sesuatu, perjuangan kita dalam meraih sesuatu, dalam mempertahankan sesuatu, itu membuat kita tersakiti, membuat kita tidak bahagia, membuat kita tidak nyaman. Jadi maksud aku, give your best, do your best, tapi tetap sayangi diri sendiri. Give your best, but care for yourself. Dan of course, pada saat itu concern pertama kita yang naik ke permukaan itu tentunya adalah Aisyah. Dan akhirnya kita berdua sama-sama komit bahwa apapun itu kita akan lakukan untuk memprotek dan melindungi Aisyah, termasuk dari urusan perceraian ini. Urusan perceraian ini kan hanyalah urusan aku sama dia sebagai suami dan istri. So let's keep it that way. Aku tidak mengencourage perceraian, enggak. Biar bagaimanapun terbaik, terideal adalah untuk bisa mempertahankan rumah tangga. Keberhasilan untuk bisa mempertahankan rumah tangga itu menurut aku betul-betul adalah satu hal yang luar biasa. Jadi yang pada saat itu kita lakukan adalah kita sama-sama komit bahwa kita akan melakukan apapun yang kita mampu untuk bisa melindungi Aisyah, membuat proses perceraian ini seharmless mungkin bagi dia. Bagaimana caranya? Pertama yang paling penting, nggak berantem. Kita nggak mau ribut-ribut perceraiannya. Aku ngomong sama dia, of course, aku bilang Aisyah sama aku sebagai ibunya, tapi kamu boleh ketemu Aisyah kapanpun kamu mau, anytime. Of course, tentunya buat urusan pengadilan kita harus tulis lah di weekend. Ayahnya boleh ketemu anaknya di weekend, of course. Tapi kamu mau ketemu dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, anytime. Tinggal datang ke rumah, pintuku terbuka, anytime. Aku bilang sama dia, aku kepengen dan tentunya aku berjanji untuk terus melibatkan dia dalam kehidupannya Aisyah, karena menurut aku ya itu normalnya dan logisnya seperti itu. Menurut aku salah satu hal yang tidak nyaman bagi anak itu di saat anak harus melihat bahwa ada pertengkaran, pertikaian di antara kedua orang tuanya gitu. Nah, ini pun terus aku terapkan sampai sekarang dalam keadaan yang seperti ini. Mungkin teman-teman juga udah tahu keadaan Mas Jerry sekarang dengan situasinya sekarang, dan aku mohon doa dari semuanya. Tapi justru semenjak keadaan ini ada, aku selalu merasa bahwa aku mempunyai tanggung jawab saat ini sebagai seorang ibu untuk terus memastikan bahwa ada sosok papanya di dalam hidup anakku. Di tiap saat, tiap kesempatan yang aku bisa, aku selalu bilang sama Aisyah betapa papanya menyayangi dia, betapa papanya mencintai dia. Dan mungkin teman-teman di sini juga udah tahu bahwa sampai sekarang Aisyah itu nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan papanya. Kita beruntung kita ada di Singapura, di negara yang berbeda, sehingga Aisyah nggak bisa ngelihat beritanya tiba-tiba muncul di TV. Ya sampai detik ini terus aku masih bohong sama dia. Aku nggak bilang apa yang terjadi terhadap papanya. Nah, aku selalu berusaha untuk menghadirkan figur papanya dalam keseharian kita. Karena aku nggak mau dia merasa kehilangan papanya. Karena aku tahu itu pasti nggak akan baik buat dia. Ya, sudahlah, apa yang kegagalan yang sudah aku bikin, yaitu kegagalan untuk bisa mempertahankan rumah tanggaku, itu biarlah menjadi kegagalan diriku dengan rumah tanggaku. Tapi aku punya anak sekarang, Aisyah, dengan keadaan yang sekarang seperti ini, dan aku harus berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik untuk kenyamanan anakku, lahir dan batinnya. Jadi ini sih sedikit banyak yang aku lakukan. Mungkin aku bisa sharing di sini kepada teman-teman terhadap apa yang kami lakukan. Aku sama Mas Jerry dari mulai kami cerai sampai dengan selama-lamanya kita punya komitmen dan tidak akan berubah. Aisyah adalah prioritas nomor 1 kita. Jadi kita akan melakukan apapun untuk bisa melindunginya,
untuk bisa menyamankannya, untuk bisa memastikan dia selalu merasa terpenuhi semaksimal yang kita bisa bikin. Jangan ada pertanyaan kenapa nggak balik lagi aja ya sama papanya Aisyah. No. Next question.